Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan sekali kebutuhan fisik, begitu juga kebutuhan fisikis. Sehingga dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa momen, kedua ini seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Di Syawal kemarin ada bahasa ungkapan minta maaf kita kepada saudara-saudara kita dengan bahasa mohon maaf zahir dan batin. Yang zahir diperhatikan, apalagi yang batin. Begitu juga dalam lagu kebangsaan kita, di antara sekian banyak liriknya dengan bahasa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya para pendiri bangsa ini sadar betul betapa pentingnya memperhatikan fisik dan psikis yang tak tampak ini, yaitu ruh. Kenapa ini sangat penting? Karena disitulah bersemayamnya, di hati itulah bersemayamnya iman. Bahkan mohon maaf, orang yang tak percaya kepada Tuhan sekalipun sebenarnya mereka percaya, cuman enggan saja untuk mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dalam kenyataannya mereka percaya. Kita lihat ketika mereka dibenturkan dengan satu peristiwa kejadian, tabrakan, gunung meletus, pesawat terbakar, banjir bandang menghantam tempat tinggal mereka. Ada kita kenal dengan istilah SOS, Save Our Soul, lindungi jiwa kami. Orang yang tak bertuhan sekalipun pada prinsipnya mereka meminta agar jiwanya diselamatkan. Padahal dalam kenyataannya mereka engkar, mereka tidak mengakui akan keberadaan Tuhan. Lalu
sejauh mana Islam memperhatikannya. Untuk kepentingan fisik kita, Islam menuntutnya memberikan sesuatu yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik. Bahkan tadi ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat ini, kita dituntut juga dengan pakaian yang terbaik. Sebelum pakaian yang terbaik dianjurkan ada mandi sunnat Jumat. Artinya apa? Islam sangat memperhatikan tentang kebutuhan fisik. Setelah itu kita melihat cermin, dianjurkan lagi berdoa. Doanya yaitu Allahumma kama hassanta khalqi wa nuhassin khuluqi. Ya Allah, kalau bentuk fisik saya seperti ini indahnya, harapan kami kepadamu ya Allah, tolong perbaiki akhlak kami, tolong perbaiki budi pekerti kami. Kenapa? Karena tampilan yang secara fisik ini sebenarnya menipu, bukan yang diinginkan. Tapi tampilan yang sebenarnya itu berada di dalam hati sanubari kita. Begitu juga pandangan Islam terhadap kebutuhan hati yang tidak nampak. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak pernah menilai seseorang itu dari keindahan fisiknya, tapi yang Allah nilai lagi-lagi hati dan amal ibadah yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa agama Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan sekali kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Non fisik di sini maksud kami adalah ruh. Nah, permasalahan yang sering muncul saat ini, kita sering dibenturkan dengan pemahaman-pemahaman. Pemahaman apa itu? Materialisme. Apa materialisme itu? Dia meyakini, dia percaya kalau ia bisa lihat. Kalau tidak bisa ia lihat, tidak ia bisa sentuh dengan panca indera, maka dia tidak percaya. Bisa terjadi ini? Bisa. Banyak terjadi di kalangan umat muslim, sudah banyak. Tapi kalau disebut, dikatakan kepada dirinya, antum berpemahaman materialisme, dia tidak akan meyakini. Tidak, saya tetap berpemahaman bahwa Allah itu ada. Jadi pemahaman materialisme ini memandang keberadaan itu dari fisiknya, ada, bisa disentuh dengan panca indera. Lalu apa maksud mereka? Mereka ingin membuat umat Islam ini tak bertuhan lagi. Mereka lakukan bahasa sekarang itu, yaitu dengan istilah brainwash. Dicucinya otak kita, ikut kita dengan pemahaman mereka, akhirnya kita tidak percaya lagi kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mana? Ini. Contohnya saat ini. Kita yang hadir di sini, kenapa kita hadir? Karena kita yakin kepada yang non materi. Bukan dalam bentuk panca indera yang bisa disentuh dengan panca indera. Ruh tidak kelihatan. Surga dan neraka tidak kelihatan. Malaikat maut tidak pernah berjumpa. Malaikat rokit dan atid juga tidak pernah berjumpa, yang mencatat perbuatan baik, yang mencatat perbuatan buruk.
Tapi kenapa kita hadir ke sini? Karena kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan apa yang kita lakukan. Saat ini orang kalau diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid, dia tidak percaya. Kalau seandainya disampaikan bahwa segala apa yang kita lakukan ini pada prinsipnya Allah lihat, Allah akan tuntut pertanggungjawaban, dia pasti cuek. Kenapa? Karena menurut dia tidak bakalan dilihat oleh Allah. Yang percaya apa dia? Kalau seandainya dibuat misalnya orang yang tidak sholat Jumat hari ini dalam pengawasan CCTV, oh luar biasa takutnya. Kenapa? Karena konkret, bisa dibuktikan. Bagi orang yang tidak sholat Jumat, maka siap-siap saja, nanti dipanggil polisi, nanti dipanggil TNI. Kenapa? Karena secara ucapan memang kita meyakini keberadaan Allah, tapi dalam praktek kita berpahamkan materialisme, percaya, yakin kepada sesuatu ketika itu bisa disentuh, ketika itu bisa dirasakan oleh panca indera. Padahal Islam jauh-jauh menanamkan bahwa yang pertama kita bukan dituntut sholat, yang pertama kita dituntut mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah tidak pernah berjumpa dengan kita di dunia ini. Allah tidak bisa kita lihat di dunia ini. Tapi keyakinan kita tentang Allah, karena dia berbentuk, karena dia dalam fisikis, non fisik, tidak bisa disentuh. Siapa yang bisa percaya ini? Adalah iman. Di mana letaknya? Di hati. Dari itu berhati-hati betul kita dengan pemahaman saat ini. Jadi kalau ada mengatakan ini pemahaman baru, tak betul. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi sudah mempertanyakan itu dulunya. Mana buktinya? Bisa kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 153. Pada saat itu Allah mengajari, mendidik, memberikan arahan dan bimbingan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Coba perhatikan. Orang-orang Yahudi mereka menuntut apa? Kepada nabi-nabi mereka, tolong berikan kami kitab, berikan kami mushaf langsung dari Allah. Kami lihat turunnya dari langit langsung. Kenapa? Karena mereka pengennya yang konkret, yang bisa dirasakan dengan sentuhan. Hei Muhammad, besok kalau ada orang yang meminta seperti itu, buktinya Allah mengajarkan kembali. Ada yang lebih sadis lagi. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Faqalu arina Allah jahrah. Umatnya Nabi Musa itu luar biasa kupurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya minta lembaran-lembaran dalam bentuk kertas yang langsung dikirim dari Allah, dari langit, tapi mereka, hei Musa, kalau kamu betul-betul nabi, sekarang tunjukkan di depan mata kami ini Tuhan itu. Inilah yang sekarang yang sering dibenturkan kepada kita. Seringkan benturkan. Mari kita lihat buktinya. Ketika seseorang bekerja sebagai PNS, digantungkannya hatinya dengan SK yang ada di PNS itu, berarti dia tidak percaya kepada Allah. Seorang yang berusaha, berjualan, ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, berarti ia menggantungkan nasibnya dengan jualan yang telah ia usahakan. Seorang yang sudah berumah tangga, tidak dianugerahi Allah anak, maka ia akan menuntut seolah-olah dengan berumah tangga itu akan melahirkan
seorang anak. Ingat, siapa yang mempunyai kehendak ini? Semuanya Allah. Hati-hati terjebak. Hati-hati terjebak. Hati-hati terjebak. Kalau kita kurang sedikit saja meluruskan pemahaman, ini luar biasa. Luar biasa apa? Akibatnya nanti Allah tampakkan seluruh amal ibadah kita. Kamu kemarin beribadah bukan karena aku. Hatimu memang. Hatimu kemana? Hatimu ke kedai. Hatimu kemana? Hatimu ke gaji 13. Hatimu kemana? Hatimu kepada jabatan manajermu. Tapi hatimu bukan nyantol. Bukan engkau tujukan kepadaku. Allah campakkan hamba-hamba yang seperti itu ke dalam lembah api neraka. Ini menjadi otokritik untuk kita semua. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kita mempunyai pemahaman materialisme. Artinya kita ingin bukti langsung bahwa Allah itu ada. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.